Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online KCC. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Dan saya berdoa untuk teman-teman yang mungkin dalam kondisi yang kurang baik, agar kesembuhan ilahi dan pengurapan Tuhan turun atas teman-teman. Minggu ini kita masih berada dalam tema bijak. Bijak bukan hanya sekedar pikiran dan perasaan, tetapi terutama tentang tindakan. Nah, bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, silahkan share di kolom komentar, ataupun bagi teman-teman yang sudah terjawab doanya juga boleh share di kolom komentar. Saya mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah. Bagaimanapun teman-teman berada, mari siapkan hati, catat firman-Nya, dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman KCC dalam satu pekan ini. Berhubung diadakannya kebijakan diperpanjangnya PPKM darurat, kita sebagai anak Tuhan harus ikut berpartisipasi dalam mengurangi angka penambahan COVID-19. Nah, karena itu, di bulan ini ibadah kita akan diadakan secara online pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pada setiap hari Minggunya. Teman-teman bisa akses melalui YouTube dan Facebook ya. KCC juga punya komunitas namanya Home. Di sini kamu bisa menjadi dirimu sendiri, diterima apa adanya dan dibangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Home di KCC ada 3 teman-teman. Home Jakarta Utara dan Home Jakarta Timur diadakan setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Home Couple atau buat kamu yang sudah punya pasangan setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, semua Home itu diadakan juga secara online ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang rindu bergabung, bisa hubungi kontak yang tersedia di bio sosial media kita. Doa pagi di KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, dilakukan dengan aplikasi Google Meet. Link doa akan di-share di setiap hari Jumat di Instagram @kcc_kingdom. Mari membangun hubungan dengan Bapa di Sorga lewat doa pagi. Nah, buat teman-teman yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, teman-teman juga bisa mengakses devotion renungan singkat dalam 1 menit yang di-share setiap hari melalui Instagram KCC yang akan merubah cara kamu berpikir. Untuk teman-teman yang butuh dukungan doa, teman-teman juga bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan di setiap ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram di @kcc_kingdom. Untuk seputar informasi pelayanan KCC, silakan follow Instagram KCC di @kcc_kingdom, Facebook KCC di KCC Kingdom, atau boleh email di kingdom.kcc@gmail.com. Atau kamu juga bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang sudah tertera. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan dimanapun teman-teman mengikuti ibadah, mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pengumuman KCC sepekan. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati. Telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku, memberikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Yesus, Kau telah memulai
salah yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu, Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah Tuhan, agar indah bagimu. ya Tuhan, kami mau datang kepada-Mu. Saudara-saudaraku, mari setiap hati kita, mari kita datang dengan penuh kerinduan. Mari katakan, Tuhan, kami mau bersekutu dengan-Mu. Kami rindu selalu bersekutu dengan-Mu, ya Yesus. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu. Ingin selalu sekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu.
biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu Sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Oh, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Mau selalu bersekutu dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Aku datang memuji-Mu, oh, menyembah-Mu. Bawa hatiku lebih dalam lagi, lebih intim dengan selalu. Aku datang untuk memuji-Mu, aku datang untuk menyembah-Mu. Hanya Roh-Mu, hanya hadirat-Mu mampu puaskan rinduku, haus jiwaku. Hadirat-Mu, jamahan-Mu, rindu selalu bersekutu denganmu, menikmati hangatnya hadirat-Mu saat hidupku terasa kosong. Hanya Engkau Tuhan yang mampu lengkapi setiap celah dan rongga hatiku. Oh, kemuliaan keagungan ku naikkan hanya bagi-Mu. Tinggikan nama-Mu, muliakan nama-Mu. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Oh, besar, semakin besar. Kau mulia, semakin mulia. Tiada tandingannya, tiada bandingannya. Hanya Engkau penguasa di bumi dan surga, semakin dahsyat, semakin ditinggikan selamanya. Di atas segala bangsa, di atas penjuru dunia, hanya nama-Mu saja, hanya nama-Mu saja. Terjadilah kehendak
seperti yang terjadi di surga. Hanya firman-Mu yang akan tergenapi, hanya kehendak-Mu yang akan terjadi. Engkau mampu melakukan segala perkara, yang mustahil bagiku mudah bagimu Tuhan. Engkau Allahku, Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku, pencipta segalanya. Engkau kupuji, Engkau kusembah selamanya. Oh Yesusku, Engkau Rajaku, Engkau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Kau yang memberikan kekuatan, kemenangan, kesembuhan. Kau yang sediakan penghiburan dalam hidupku. Takkan ku takut, takkan ku gentar, takkan ku goyah saat iblis menuduhku. Intimidasi takkan melemahkanku. Ku punya Allah yang lebih kuasa darinya. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Yesus yang membuatku hidup sungguh berarti. Sedalam hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam di dalam kesediaan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami datang menghampiri Engkau Tuhan dalam ibadah kami Bapak. Bersyukur buat pemeliharaan-Mu Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami hari ini ada sebagaimana kami ada karena kami tahu semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesehatan, kekuatan. Terima kasih buat pemeliharaan sempurna. Tuhan memelihara kami hari demi hari. Kami tidak kekurangan apapun yang baik karena kami tahu Engkau adalah gembala kami Tuhan.
Terima kasih kalau sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa, pakailah bibir dan lidah hamba-Mu, sampaikanlah pesan Tuhan, sampaikanlah isi hati Tuhan. Aku berdoa biarlah hari-hari ini ada orang-orang yang mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan kami semua hari ini yang dengar ikut ibadah online, kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kamu jadi murid Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami siap firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Saya mengucapkan selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung jam berapa saudara mengikuti ibadah ini. Dan saya dorong setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, siapapun saudara yang mengikuti ibadah ini, tetaplah hormati hari Sabat. Saya berdoa, saya mendorong kita semua untuk mengikuti ibadah dengan khusyuk. Untuk sungguh-sungguh sama seperti kita beribadah secara onsite. Ketika kita ibadah onsite, mungkin banyak yang lihat kita, betul ya? Banyak yang memperhatikan kita. Mungkin kita jadi lebih semangat. Mungkin ada juga yang jadi lebih segan dengan yang lainnya. Tapi dengar baik, hari-hari ini kita perlu iman kita sendiri, iman personal, bukan iman kerumunan. Ya, saya berdoa, saya berharap bahwa ketika hari Minggu kita belum diizinkan untuk ibadah online, bukan berarti ibadah libur, tapi ibadah hanya dirubah bentuknya. Jadi dimanapun saudara berada hari ini, mari kita hormati Tuhan. Tetaplah menyembah, tetaplah memuji, dengar firman Tuhan, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita semua yakin, kita percaya sama firman Tuhan, maka saudara-saudara semua akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mulai firman Tuhan hari ini. Hari ini saya akan berkhotbah, judul khotbah saya adalah Waiting on God, ya, menunggu Tuhan. Saudara, kalau mengikuti beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar selama ini minggu yang ketiga tentang kebijaksanaan. Saya coba ulang review sedikit beberapa khotbah saya dari sebelumnya. Saya sampaikan bahwa minggu yang lalu kalau nggak salah, kebijaksanaan adalah hikmat atau pertimbangan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Ini saya simpulkan aja. Ini saya ambil dari KBBI. Jadi kebijaksanaan itu adalah hikmat atau pertimbangan untuk mengambil keputusan yang sulit atau yang penting. Karena kalau keputusan yang mudah, yang gampang, kita nggak perlu hikmat, nggak perlu kebijakan, ya. Tetapi saya percaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kebijaksanaan itu pasti berhubungan dengan masa-masa yang sulit, ya. Nah, di situ makanya membedakan mana orang bijak, mana orang bodoh. Nah, kita sudah belajar itu. Baru saya sudah sampaikan juga bahwa kebijakan erat hubungannya dengan hikmat. Hikmat dimulai dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan, ya. Tapi orang bodoh menghina itu katanya, ya. Nah, jadi saudara, firman Tuhan itu harus direnungkan siang dan malam. Sama seperti orang yang mengantisipasi jauh-jauh hari. Kalau hari-hari ini saudara tidak mengalami masalah-masalah yang serius, bersyukurlah. Justru ketika kita nggak ngalami masa-masa yang serius, itu adalah masa kita belajar. Sama seperti kalau beberapa waktu kita menyaksikan Olimpiade. Olimpiade itu saudara, hanya event yang dijalankan beberapa tahun sekali. Tetapi hari-hari biasa mereka ngapain? Mereka berlatih. Hidup ini sama seperti itu saudara, nggak selamanya kita dalam masa-masa yang sukar. Bahkan kita boleh dibilang sekian panjang umur kita, hidup kita, waktu-waktu kita hanya waktu-waktu senggang. Makanya ketika orang bisa, saya pernah baca beberapa buku saudara, ketika orang bisa memanfaatkan masa senggangnya, masa rutinnya, disitulah orang-orang ini akan ditentukan nanti akan berhasil apa enggak ketika ujian datang. Nah, jadi kalau hari ini kita nggak ngalami, dengar firman Tuhan, justru sekarang kita harus terus tambahkan pengetahuan, tambahkan kebenaran, bersekutu sama Tuhan, intim dengan Roh Kudus. Ya, nah kalau saudara sedang mengalami masa-masa yang sukar hari-hari ini, mari, ini kesempatan buat kita untuk menerapkan firman Tuhan ini. Karena di KCC ini kita belajar berseri saudara, seperti pelajaran. Jangan bosan belajar. Ya, saya dorong saudara untuk sungguh-sungguh belajar, tambahkan hikmat, tambahkan pengetahuan kepada iman saudara. Ya, jadi ketika firman itu direnungkan siang dan malam, sungguh-sungguh disitulah nanti hikmat itu berasa. Karena firman Tuhan sangat berhubungan dengan hikmat yang ada di dalam kepala kita, saudara ya. Nah,
Kebenaran firman Allah tidak dapat dipisahkan dari pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi kita nggak bisa cuman, saya kan mau ngikutin apa yang Alkitab katakan saja. Saudara, kita semua harus dituntun sama Roh Kudus untuk mengetahui firman apa yang kita baca tadi, firman apa yang Tuhan Roh Kudus sampaikan. Roh Kudus ada dalam diri kita semua. Alkitab berkata dia jadi penolong yang memimpin kita, membimbing kita, mengajar kita. Setiap firman yang kita baca, Roh Kuduslah yang mengingatkan. Nah, makanya saudara, kebergantungan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, ya, itu sangat penting. Makanya hari saya sampaikan, kita waiting on God. Kita benar-benar menunggu. Arti menunggu itu artinya apa? Bergantung, saudara. Kita akan nanti lihat ya apa yang saya akan sampaikan beberapa waktu ke depan, saudara. Tapi saya mau sampaikan, yang namanya ya firman Tuhan, apa yang kita baca sangat bergantung dengan arahan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu mengingatkan segala sesuatu yang kita dengar, kata Alkitab. Nah, jadi saudara, kenapa pentingnya, dan ini mau kita bahas hari ini, kita bergantung sama pribadi Roh Kudus. Mari kita buka ayat yang pertama, Mazmur 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara, Tuhan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan kata takut akan Tuhan. Tuhan tidak sembarang ya menunjukkan jalan kalau orang itu nggak merasa perlu untuk dituntun. Ya, saya mau sampaikan nih, orang yang takut Tuhan itu adalah orang yang percaya sama Tuhan, bergantung sama Tuhan penuh. Seperti apa orang yang takut Tuhan? Kita lihat dalam terjemahan yang lain, Mazmur 25:12 dalam versi mudah dibaca. Jika orang memilih untuk mengikut Tuhan, Ia akan menunjukkan kepadanya cara hidup yang terbaik. Jadi saudara lihat, orang yang takut Tuhan adalah orang yang mengikut Tuhan. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan yang bergantung sama Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengikuti seseorang ya yang kita nggak percaya. Makanya kepercayaan harus ada di depan, saudara. Mana mungkin kita bisa bergantung kalau kita nggak percaya. Jadi dengar baik, kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kepada merekalah hikmat itu akan dinyatakan. Kepada merekalah jalan itu harus nanti ditunjukkan sama Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang membutuhkan jalan keluar, kita sedang membutuhkan petunjuk daripada Tuhan, mari belajar bergantung dulu sama Tuhan. Belajarlah takut akan Tuhan. Nah, ini caranya saudara, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Coba lihat kata dengan segenap hati. Saya percaya orang-orang yang dengan segenap hati datang sama Tuhan itu adalah orang-orang yang bergantung sama Tuhan. Yang menyerahkan hidupnya. Karena ada kata segenap. Nggak setengah-setengah. Artinya kalau kita benar-benar dengan segenap hati datang sama Tuhan, saudara, kita ini adalah orang-orang yang nggak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nah, karena penting saudara dengan segenap hati itu. Nah, jadi saudara lihat, hari ini kalau kita mau percaya sama Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, caranya bagaimana? Tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kitalah orang yang akan ditunjukkan jalan sama Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan itu selalu melihat isi hati kita, saudara-saudara. Kita sudah belajar. Dewasa itu artinya tidak bergantung. Ya, salah satu ciri orang dewasa adalah tidak bergantung kepada orang lain. Ingat ya, tidak bergantung kepada orang lain. Tetapi kalau kepada Tuhan kita harus bergantung. Perhatikan kata ini, harus bergantung. Saya kadang-kadang berpikir gitu, saudara, saya renungkan. Kenapa sih ya? Kita ini orang-orang percaya dilambangkan, digambarkan sebagai domba. Kenapa bukan kambing? Kenapa bukan yang lainnya? Salah satu, boleh dibilang gambaran orang percaya adalah seperti domba dan dia adalah gembala. Saya pernah cari tahu, saudara-saudara, saya lihat di internet. Ternyata domba adalah salah satu binatang yang paling bodoh, saudara. Binatang yang boleh dibilang kalau dibiarkan saja, nggak dipimpin sama gembala, dia nggak tahu jalan pulang.
Jadi domba itu kalau misalnya dituntun tiba-tiba ditinggalin, dia akan di situ terus, nggak kemana-mana. Ketika gembalanya manggil, ya, baru dia akan ikuti suara gembalanya. Saya cari tahu, saudara, ternyata waktu kita mengikut Tuhan, ini yang terjadi. Kita harus bersedia segala kesombongan kita, kekuatan kita, kemampuan kita seperti dilucuti sama Tuhan. Sehingga kita bisa ngandalin Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara, coba lagi saudara mendengarkan pesan ini. Pernah nggak teman-teman, saudara-saudara mengalami sepertinya kesombongannya dihancurin sama Tuhan? Saya percaya kalau engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti ngalami. Contoh, mungkin kita berusaha tadinya dengan kekuatan kita pengen karir ini, pengen ngejar ini. Tetapi ketika Tuhan mulai intervensi, Tuhan itu mulai bikin jalannya yang ajaib. Saya juga dulu, saudara, tidak langsung kucuk-kucuk mau jadi pendeta dari awal, tidak. Bahkan saya tidak masukkan pendeta sebagai cita-cita saya sejak awal, saudara, ketika SMA. Saya pengen menjadi seorang insinyur dan sebagainya. Saya pengen bekerja sekuler dan sebagainya. Dan beberapa waktu lamanya saya bergumul dengan panggilan saya. Tetapi ketika Tuhan mengarahkan saya ke tempat yang hari ini saya berada, saya bersyukur sama Tuhan. Karena inilah tempat saya. Ya, jadi saudara lihat, Tuhan seringkali intervensi hidup kita, kekuatan kita ketika kita beralih kepada Tuhan untuk ngikutin Dia. Nah, perhatikan di Alkitab, ada Musa. Musa itu seorang pangeran, saudara. Tidak mudah bagi seorang pangeran, ya, meninggalkan kenyamanannya, dan saudara lihat, karena dia menyadari bahwa dia adalah orang Israel, saudara, dan dia tinggalkan semua itu. Padahal menjadi pangeran, saya percaya jadi impian banyak orang. Tapi dia tinggalkan kenyamanan itu dan menjadi gembala domba, katanya, selama beberapa tahun. Wah, luar biasa. Saudara, kalau lihat Abraham itu meninggalkan daerahnya namanya Ur Kasdim. Kalau yang saya pelajari, saudara, Ur Kasdim di zaman itu, saudara, itu adalah sebuah kota metropolitan di zaman ini, tempat di mana pusat perdagangan dunia di zaman itu, saudara. Dan Abraham bukan orang yang miskin, dia pedagang yang cukup kaya, saudara, di zaman itu. Tapi dia ketika dipanggil sama Tuhan meninggalkan itu semua dan pergi sebuah tempat yang dijanjikan Tuhan, yang dia nggak tahu kemana mau pergi. Tapi dia percaya sama Tuhan. Itulah namanya orang yang ngandalin Tuhan. Percaya total. Yusuf, anak kesayangan, kurang lebih 17-13 tahun dia diproses sama Tuhan, dijual, dihianati, ya. Saudara lihat, saya percaya kehidupan Yusuf itu seperti dilucuti sama Tuhan, dijadikan pribadi yang baru sama Tuhan. Makanya saudara lihat orang-orang ini, ya, saudara lihat Yakub misalnya, pangkal pahanya harus dipukul sama saudara malaikat Tuhan. Yang kami pelajari itu adalah Teofani, ya, di mana Tuhan sendiri bergumul dengan Yakub karena dia minta berkat sama Tuhan. Dan dia seumur hidup harus mengalami, saudara, seperti orang pincang begitu. Pangkal paha berbicara tentang kekuatan, saudara. Jadi kalau saudara mengikut Tuhan, bersedialah kekuatan kita harus dilucuti sama Tuhan. Terkadang harus dihabisi dulu sama Tuhan. Bukan Tuhan nggak sayang, tapi supaya kita tahu bahwa apa yang kita alami hari ini, semua keberhasilan itu karena Tuhan. Tetapi kalau saudara mau jalan saya, ya silakan juga, saudara-saudara. Tapi kalau kita mau jalannya Tuhan, bersedialah untuk dikosongkan sama Tuhan. Paulus, ini dari banyak hamba Tuhan, ya, cuma beberapa yang saya kutip, saudara. Paulus itu, saudara, seorang ahli Taurat. Dia sedang dipersiapkan menjadi anak muda yang karirnya cerah. Karena apa? Pengetahuan Tauratnya luar biasa. Alkitab berkata dia tidak bercelah. Menjadi murid Gamaliel, ya, guru besar di zaman itu, saudara. Dan itu adalah impian dari semua ahli Taurat. Dia sangat fasih dengan adat istiadat Yahudi. Tetapi kenapa Paulus malah menjadi rasul orang-orang non-Yahudi? Sementara Petrus,
seorang nelayan biasa yang nggak terlalu mengerti tentang hukum Taurat dan sebagainya, malah menjadi rasul orang-orang Yahudi. Saya terlalu percaya ketika Paulus berkata, semua itu sampah. Aku lebih senang dengan kelemahanku, karena dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan sempurna. Saya percaya Paulus sedang dikosongkan sama Tuhan. Dia nggak terlalu mengerti bagaimana orang-orang non-Yahudi. Dia ahli, ya, adat istiadat, bahkan pengajaran semuanya tentang orang-orang Yahudi. Tapi ternyata dia diutus kepada orang non-Yahudi. Saya percaya Paulus dikosongkan sama Tuhan. Pertanyaannya, maukah saudara-saudara hari ini seperti dikosongkan sama Tuhan, sehingga hanya kemuliaan Tuhanlah memenuhi kita, sehingga kita berkata, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah mazmurku, Tuhanlah gunung batuku. Kalau mau, putuskan hari ini. Maka dengar kepadamu lah akan diberikan hikmat dan kebijaksanaan sama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita, kalau kita mau bergantung sama Tuhan, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, berdoa. Mari kita lihat 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1-4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perhatikan kata pertama-tama. Aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dan doa. Saudara, ini surat ditujukan kepada Timotius yang masih sangat muda, yang merupakan anak rohani daripada Paulus. Dan dia dipercayakan menggembalakan sebuah gereja. Dan dia ketika sangat muda dan tidak punya pengalaman, dia bingung bagaimana harus menggembalakan. Dan Paulus menasihatkan, pertama-tama naikkanlah doa. Ketika saudara-saudara sedang dalam keadaan bingung, nggak tahu mau apa, mungkin mulai putus asa, ini adalah nasihat yang baik buat kita semua. Pertama sekali, naikkan doa. Jangan malah cari kemana-mana, ya. Jangan malah cari dukun, jangan malah mengandalkan kekuatan sendiri. Berdoa. Ini adalah kata kuncinya. Karena saudara, di dalam perjalanan Timotius kemudian dia berhasil menggembalakan gereja itu. Menjadi gereja yang luar biasa di zaman itu. Karena apa? Doa. Doa adalah, saudara, sebuah sikap yang rendah hati, di mana kita itu ngandalin Tuhan. Orang yang sombong tidak akan berdoa. Atau saya balik, kalau kita nggak berdoa, kita sebenarnya sombong, saudara-saudara. Jadi kenapa kita hari ini saya dorong saudara kita semua, mari mulai berdoa. Saudara, ayat 3 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan tuh menghendaki kita semua benar-benar bergantung sama Tuhan dalam doa. Saya, saudara, sejak saya bertobat sampai hari ini, sangat banyak pengalaman saya dalam doa. Sangat banyak doa saya dijawab. Bahkan beberapa pergerakan-pergerakan sejak saya masih SMA sampai hari ini karena doa. Dan kenapa hari ini KCC juga harus berdoa? Kita mulai adakan setiap Sabtu pagi secara online. Kita doa, kita bikin doa fajar, kita sungguh-sungguh berdoa. Lebih banyak lagi berdoa. Karena saya tahu, saudara, bahwa kalau ditanya, saya sendiri bingung kadang-kadang. Saya bahkan sering saya nggak tahu saya mau ngapain. Tuhan, ini kemana lagi? Justru disitulah kita harus berdoa. Jadi ketika saudara mulai bingung, nggak tahu jalan apa yang harus kupilih, berdoalah. Ada sebuah kisah menarik yang saya dengar, saudara, dari founder atau sebagai misionaris yang pertama kali diutus ke Tanah Batak, yaitu No Manson. Ketika dia datang pertama kali ke Tanah Batak, saudara, ada wabah yang cukup mengerikan di waktu itu, yaitu wabah kolera. Waktu itu 20-30 orang mati per hari. Gak mudah. Jadi ketika dia datang, Tanah Batak sedang mengalami kolera. Dan apa yang dia lakukan? Dia nggak tahu apa yang dia harus lakukan. Mungkin semua ilmu yang dipelajari di sekolah teologi mentok. Tetapi saudara lihat, kalau saudara pernah ke sana,
disalib kasih tarutung ketika dia mendarat. Disitulah tempat di mana no Manson berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa, dia sungguh-sungguh ditanya, Tuhan saya mau apa. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat bahwa dia harus, karena dia ya mungkin mengerti tentang medis dan sebagainya, saudara, mendirikan, akhirnya dibuatlah banyak WC-WC segala macam supaya orang tidak sembarangan untuk buang kotorannya dan sebagainya. Dan lewat itu, saudara, di tanah Selindung itu ada banyak orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, lihat kuasa doa. Ada cukup banyak kesaksian demi kesaksian, saudara. Saya berapa kali juga melayani saudara di beberapa tempat yang Tuhan izinkan saya menjadi pemimpin di sana. Saya terus, yang pertama kali saya lakukan adalah buat mesbah sama Tuhan, mulai berdoa. Dan makanya saya, teman-teman, saudara-saudara, saya ajak kita mulai, ayo berdoa. Hari-hari ini kita mungkin bingung, pandemi ini mau sampai kapan, kita mau ngapain. Tuhan, apa yang mesti kami lakukan? Berdoalah. Dan saya percaya waktu kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan akan kasih jawaban. Nah, pertanyaannya, poin yang kedua. Ada banyak orang mungkin berdoa, tapi seringkali orang gagal mungkin di sini. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bergantung sama Tuhan? Nomor 2 adalah tunggu jawaban. Tunggu jawaban Tuhan. Ya. Kadang-kadang orang cuma berdoa satu arah, tapi dia nggak bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau. Yang penting saya kasih permohonan saya kasih list doa saya yang panjang-panjang. Saudara, yang namanya doa itu, saudara, komunikasi dengan Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan. Adalah sebuah kehormatan buat kita kalau kita bisa bertanya sama Tuhan. Doa jangan cuma kasih permohonan. Kalau Anda menjadi mulai makin dewasa, berdoa itu adalah bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu? Itu harusnya seorang murid berdoa. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai 7, ini kehidupan Saul, saudara. Saya luar biasa terberkati dengan ayat ini. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Perhatikan ya, dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, geluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikuti dengan gemetar. Perhatikan ya, 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, ini tentaranya orang Filistin, dan juga pasukan yang berjalan kaki yang nggak terhitung banyaknya seperti pasir katanya. Saya nggak tahu berapa jumlahnya. Nah, kalau saudara ikuti nanti satu perikop ini, saudara lihat, ternyata pasukan Israel itu hanya 3.000. 2.000 dalam kepemimpinan Saul dan 1.000 dalam kepemimpinannya Yonatan. Dan saya baca lagi, saudara, ternyata tidak ada pedang dan lembing di pasukan orang Israel, karena sengaja dibuat orang Filistin. Jadi boleh dibilang senjata juga nggak ada. Jadi bayangkan, saudara, bagaimana bisa menang. Makanya semua lari, semua bingung, semua takut, semua gemetar. Ada yang bersembunyi di gunung, ada yang bersembunyi di mana, ada yang lari kemana-mana. Makanya waktu itu keadaan Saul benar-benar terjepit, saudara-saudara. Nah, saudara lihat ayat 8 sampai 10. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Ternyata Samuel bilang tunggu 7 hari. Karena waktu itu, saudara, tidak lazim buat mereka berperang tanpa bertanya sama Tuhan. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, nah lihat ini, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Perhatikan ya, ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Saudara, 7 hari disuruh nunggu. Dan Samuel terlambat menurut mereka. Karena setelah kita baca ayat ini, ternyata saudara, Samuel nggak terlambat.
Ya mungkin jamnya nggak jelas, tapi 7 harinya sama. Ya mungkin juga Tuhan izinkan itu menguji Saul dan seluruh orang-orang Israel. Saudara lihat, ketika waktu nggak ditentukan, mulai menunggu, nggak jelas ini, akhirnya Saul bertindak. Karena bukan tugas dia untuk membawa korban, tapi tugas Samuel. Tapi nggak sabar nunggu jawaban. Saudara-saudara, ketika kita beralih sama Tuhan, ketika kita mulai berdoa, ini poin yang kedua. Kita harus punya sikap untuk menunggu. Nunggu itu nggak enak. Kadang mungkin banyak di antara kita yang berdoa sampai hari dan belum dikasih jawaban. Tak apa-apa. Tunggulah sampai Tuhan itu kasih sesuatu. Ada berapa banyak orang ketika jawaban nggak kunjung datang mulai merekayasa cara sendiri, mulai panik. Tuhan, berdoa buat jodoh sampai sekarang udah mungkin udah kepala 3, aduh nggak datang Tuhan. Akhirnya siapa aja dicaplok. Padahal Tuhan bilang tunggu. Pertanyaannya hari ini sama kita semua, kalau Tuhan suruh nunggu dan memang belum waktunya, apakah teman-teman saudara-saudara langsung bertindak seperti Saul atau tetap menunggu? Kalau Tuhan bilang tunggu, tunggu. Jangan buru-buru. Nah, kita belajar dari kisah ini, saudara. Apa akibatnya? Ketika saudara Saul akhirnya tidak mau menunggu. Saudara, kalau baca terus, saya nggak cukup waktu untuk menerangkannya. Akhirnya jabatan Saul itu, saudara, diambil daripadanya dan diberikan kepada Daud. Perhatikan, ketidaktaatan karena nggak menunggu, itu besar konsekuensinya. Perhatikan apa yang terjadi dengan Abraham. Ketika dia nggak sabar menunggu janji Tuhan, dia ambil Hagar dan lahirlah Ismail. Sampai hari ini, saudara, kedua bangsa ini dari dua keturunan ini ribut terus karena kesalahan daripada Abraham. Tunggulah Tuhan. Saya mau share ini, saudara. Ketika Tuhan itu seperti delay, seperti memperlambat mungkin jawabannya. Ingat, Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Bukti tadi apa? Samuel itu datang sebenarnya pada hari yang ke-7. Cuman terlambat menurut Saul. Karena apa? Saul itu melihat ada banyak tentara, dia mulai takut. Kita seringkali begitu, kita mulai takut dengan keadaan, kita panik dengan keadaan. Sehingga kita nggak taat akhirnya sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang tunggu. Nah, ketika delay dari Tuhan ada, ketika kita sedang menunggu jawaban Tuhan yang mungkin belum datang, ini yang Tuhan sedang mau dalam hidup kita. Tuhan mau kita tetap berdoa. Perhatikan nih, tetap berdoa. Jadi kalau belum dijawab, tetaplah berdoa. Yang kedua, tetap percaya dan tetaplah belajar. Jadi kalau kita masih lagi diizinkan Tuhan mengalami delay, saudara jangan panik. Tetaplah berdoa. Tetaplah percaya. Tuhan kalau disuruh nunggu, tunggu. Ya. Dan ketika kita menunggu, tetaplah belajar. 1 Tesalonika 5:17, ini ayat yang cukup pendek, tetaplah berdoa. Jadi saya dorong saudara, kalau saudara mau berhikmat, mau bergantung sama Tuhan, mau nunggu Tuhan, tunggulah sampai Tuhan jawab. Kalau Tuhan belum jawab, jangan rekayasa, sabar. Terkadang kita seringkali merasa lebih pintar daripada Tuhan. Ayo hari ini biar kita semua sama-sama bertobat. Ada sebuah ayat yang saya suka, Pengkhotbah 3:11, ini ayat terakhir. Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan, indah pada waktunya. Kalau belum waktunya berarti belum indah. Jangan paksakan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali yang menjadi masalah adalah kita nggak bisa nyelami pekerjaan Tuhan. Kita seringkali nggak bisa ngerti kenapa Samuel mesti terlambat, ya? Kenapa ini mesti di umur segini? Kenapa ini mesti lama? Percaya sama saya, saudara. Kita perlu minta, makanya kenapa hari-hari ini kita berdoa, berikan kami hati yang bijaksana. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Karena perlu buat kita untuk memiliki hati yang bijak. Nah, kita belajar hari ini, hati yang bijak seperti apa? Hati yang mau menunggu. Menunggu waktunya Tuhan, menunggu kairosnya Tuhan. Saya mungkin sedang berbicara kepada saudara yang sedang masih menunggu hari-hari ini. Mungkin menunggu jodoh, mungkin menunggu anak,
mungkin menunggu jawaban-jawaban Tuhan yang lain, menunggu pemulihan keluarga, mungkin menunggu kesembuhan dari sakit penyakit. Jangan kompromi dengan jawaban. Jangan ketika Tuhan gak jawab, saudara cari yang lain, sehingga mengakibatkan cemburu daripada Tuhan, sehingga mengakibatkan jalan saudara gak lebih baik. Saudara tertimpa berbagai-bagai duka. Mari, tunggulah Tuhan. Jadi saudara, ingat ya sebelum kita tutup, hikmat hanya diberikan kepada mereka yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita bergantung sama Tuhan? Berdoa. Dan yang kedua, tunggu sampai jawaban Tuhan datang. Jangan kompromi. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur hari ini hamba-Mu sudah selesai, Tuhan. Aku bersyukur Bapa meteraikan apa yang kami dengar. Hamba berdoa hari ini buat siapapun Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, yang mendengarkan ibadah ini, dan mereka sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan. Ketika delay datang, berikan kami kekuatan Tuhan untuk tetap percaya sama Tuhan, untuk tetap berdoa sama Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, supaya kami gak kompromi dengan jawaban-jawaban kami Tuhan, kami sendiri. Tidak kompromi dengan apa yang ada di daging kami Tuhan, tapi kami benar-benar bergantung sepenuhnya sama Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan, dari sanalah berasal hikmat kami ya Bapa. Berikan kesabaran buat saudara teman-temanku siapapun kami yang sedang menunggu jawaban Tuhan, yang mungkin sedang bingung Tuhan. Dan kalau di antara kami jemaat-Mu yang mendengar pesan Tuhan ini ada yang belum berdoa, ada yang masih enggan berdoa, tariklah kami mendekat ya Tuhan, supaya setiap kami mau mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh dalam doa-doa kami. Bapa, terima kasih, Roh Kuduslah yang mengerjakan dalam diri kami setiap perkara-perkara yang baik. Bapa, kalau sebentar kami mau pulang, biarlah Tuhan mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap kami. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati sama-sama, kita katakan amin, amin, amin. Kalau saudara-saudaraku rindu untuk didoakan, sampaikan di kolom komen kita. Saudara juga yang rindu mungkin sharing, konseling, kami dengan senang hati membantu saudara. Tuhan berkati kita semua. God bless you.